Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngobras 465 bersama Indra Uno. Tamu kita kali ini dari komunitas OKOC Perwira. Tapi sebelum kita undang tamu-tamunya, kita ada satu pertanyaan yang saya akan bacakan dari teman di OKOC Youth. Oke, dari Maulana Itera. Prof, saya ingin tahu lebih banyak tentang peran keterampilan interpersonal dalam kesuksesan bisnis. Menurut Prof. Indra, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra bisnis? Apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan hubungan tersebut? Oke, good question. Pertanyaannya bagus. Yaitu, apakah interpersonal communication atau interpersonal hubungan, relation itu penting banget. Jadi IQ penting, tapi EQ itu apa? Emotional quotient atau kecerdasan emosional itu lebih perlu di dalam interaksi sosial ketimbang intelektual, kecerdasan intelektual. Ya, jadi kemampuan kita untuk berada di posisi yang kita ajak bicara. Ya, contohnya, pertanyaannya adalah bisa nggak dibangun? Bisa, karena itu pada dasarnya skill set yang kita bisa terapkan. Walaupun kita emotional quotient kita tadinya rendah, tetapi kalau skills kita baik, misalnya pelatihan yang kita ikuti adalah pelatihan public speaking. Public speaking itu bedanya apa sih dengan personal atau interpersonal speaking? Itu public speaking bicara sama audience yang banyak. Tapi pada prinsipnya sama. Latihannya gimana? Latihannya ada pelatihannya, tetapi salah satunya di OKOC ya. Tetapi bukan saja outcome-nya atau hasil dari pelatihannya bukan saja kita lebih skillful atau lebih terampil dalam berbicara, dan juga nanti ada satu topik lagi namanya negotiation skill atau keterampilan negosiasi. Itu dimana kita akan tertata apa yang kita ingin sampaikan. Kita sudah bisa merasakan apa yang akan keluar dari mulut, itu kita sudah bisa merasakan, oh iya, ini kata-kata yang tepat atau enggak. Ini terdengarnya seperti meyakinkan atau enggak, dan seterusnya ya. Jadi itu bisa dilatih, dan latihannya juga lama-lama kok. Kalau mau ya ikut pelatihan gratis, coba ketik di Google Toastmaster. Toastmaster itu pelatihan public speaking. Nah, dari situ kita bisa meningkatkan kesadaran mengenai bukan cuma dari sisi kita, tetapi dari sisi lawan bicara. Ada banyak kok pelatihan-pelatihan yang seperti ini. Yang penting terus berlatih, kuncinya itu. Makin sering kita berlatih, ilmunya makin terkonversi menjadi skill atau keterampilan. Dan keterampilan itulah yang mendatangkan, bukan ilmu. Ilmu itu cenderung diartikan sebagai sesuatu yang ada di kepala. Tetapi skill itu tersampaikan dan terimplementasikan melalui tangan kita sebutnya seperti itu. Jadi terampil itu ada letaknya di tangan atau di mulut itu, atau di
olah tubuh. Nah, nanti juga akan ketemu tuh latihannya seperti itu. Mudah-mudahan secara singkat dapat gambaran. Ya Maulana, makasih pertanyaannya. Oke, saya pengen lihat nih udah pada datang atau belum ya. Yang warung pecel Bu Puji udah ada. FM kuliner udah ada. Oke Perwira, dipanggil-panggilin dong temen-temennya untuk pada nonton, bukan rekamannya tetapi live, supaya bisa ketik chatting dan bisa tanya-tanya. Kalau udah rekaman udah nggak bisa nanya langsung, dipanggil-panggilin ya, dipanggil-panggilin. Tunggu. Teman-temannya Felix, ayo Felix, teman-temannya dipanggilin dong. Teman-temannya Mbak Puji, oke, dipanggil-panggilin ya. Ini Mbak atau Empok? Oke, kita mulai ya. Saya invite FM kuliner. Penggeraknya juga ketuanya, supaya bisa meramaikan. Halo Bang Felix. Ya, halo. Selamat sore, Prof. Kita berdua Sore. sama Kak Demi. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa, Prof. Ini di mana nih? Di Menteng ya? Bukan? Kenapa, Prof? Di Cakung. Ini di Iya, Cakung. betul. Di Cakung dan di Cilincing, Prof. Oke. Kalau Mbak Puji ada nggak? Iya, ada. Ini Ada, Prof. Ada. kayaknya kameranya harus diputer balik. Iya, kebalik nih. Itu di bawah, di layarnya bagian bawah tuh ada tanda panah 2 gitu ya. Satu ke sini, satu ke sini. Itu tinggal dipencet. Iya. Iya, Pak. Udah. Iya, Pak. Baik. Udah ya? Udah. Sayanya kelihatan nggak? Kelihatan? Jelas? Wow, mantap dong. Oke, selamat datang di acara Ngobras 465 beserta komunitas OKOC Perwira. Apa kabarnya nih? Baik, Prof. Baik ya, alhamdulillah. Baik, Prof. Ya. Terus kita mulai yang pertama dengan pertanyaan mengenai pribadi ya, boleh nggak? Boleh, Boleh, silakan. Prof. Jadi namanya juga perkenalan ya, perkenalan. Iya, benar. Nggak bicara mengenai usahanya ya. Iya, Prof. Nah, Ya. nanti yang berikutnya yang usahanya. Oke, kita mulai. Ini bukan karena mendahulukan yang laki-laki, tapi yang duluan masuk itu Bang Felix nih. Jadi yang biasa ini Ya. Bang Felix. Jadi ayo Bang Felix, silahkan perkenalan pribadi singkat. Oke. Assalamualaikum, selamat sore Profesor Indra. Selamat sore Ibu. Salam kenal. Saya Felix dari FM Kuliner bersama co-owner saya Kak Demian. Jadi kita ini berdua, Prof. Jadi FM Kuliner ini saya Felix yang menginisiasi atau mendirikan FM Kuliner, dan sepertinya kalau sendirian itu kurang afdol. Jadi saya mengajak Kak Demian, Prof. Mengajak Kak Demian untuk bersama-sama kita mengembangkan usaha FM Kuliner.
awalnya FM kuliner itu lebih ke frozen food, tapi kita masih reseller, Prof. Awalnya masih reseller, terus itu di tahun 2019, lalu kena COVID, kami sempat off, dan tahun 2021 saya kerja kantoran, terus kontraknya selesai, saya kembali menekuni di usaha FM kuliner, dan sekarang di tahun 2023 awal 2023 itu kita punya brand sendiri dan produk-produk kita sendiri. Jadi produk kita pertama kali produk kami pertama kali itu minuman Thai tea. Terus berkembang ada minuman matcha. Nah, saya mengajak Kak Demian untuk sama-sama menawarkan produk minuman yang berbahan dasar susu. Dan tehnya itu kita ambil dari kemasan Thailand. Jadi itu dari situ, dan untuk ingredients-nya itu kita ambil dari produk-produk lokal. Selain minuman, kita juga ada makanan. Nah, kalau makanan, kita itu ada rice bowl, saya sama ayam bakar kekinian, dan juga dimsum lumpia. Kalau yang makanan, saya mengajak kakak saya, namanya Kak Monika. Seperti itu, Prof. Mungkin perkenalannya itu dulu, Prof. Terima kasih, Bang Ya, Felix. Itu Prof. kenalan juga dong yang satu partnernya dong. Silakan, Prof. Nama saya Damian Profesor. Yang kencang. Saya cuma bantu sebagai chefnya FM kuliner aja. Jadi yang ngeramu, memasak itu Kak Demian, Prof. Jadi yang meracik itu Kak Demian. Jadi bahan dasarnya misalnya susunya kurang nih, terus harus yang UHT ya ditambah, itu Kak Demian. Racikannya dari Kak Demian. Silakan Kak Demian, kamu ditambahin. Kayaknya bisa-bisa aja sih kalau bikin ramuannya, kan kita bikin dulu, kita rasain, kalau kurang apa-apa tambah dikit-dikit baru jadi gitu, Prof. Gitu Profesor Indra. Oke, makasih perkenalan singkatnya. Ya, Sekarang giliran panggilannya Mpok atau Mbak Puji atau Bu Puji atau apa nih? Bu Puji, Prof. Oke, Bu Puji, Ya, silakan ya, perkenalan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik. sore, Profesor Prof. Indra, terus Bang Felix ya, salam kenal juga. Nama saya Pujiastuti, biasa dipanggil Puji. Nah, kenapa saya buat nama brand saya Pecel Bu Puji? Karena biar brand saya juga dikenal dengan beberapa ada kompetitor yang memakai namanya sendiri gitu. Nah, untuk Pecel Bu Puji ini, alhamdulillah usaha saya sudah berjalan hampir 5 tahun, Prof. Jadi sebetulnya dulu itu saya memang suka dengan kuliner, dan bisnis saya itu sebetulnya awalnya di travel, Prof. Jadi travel itu udah puluhan tahun. Terus saya juga sambil menjalani usaha kuliner. Jadi saya buka kafe, warung kopi sama mie ayam awalnya di samping garasi rumah saya manfaatin. Terus saya juga tetap menjalani usaha travel karena saya suka traveling dan suka kuliner juga gitu. Nah, untuk Pecel Bu Puji sendiri itu kan awalnya itu sudah jalan 5 tahun, berarti 2020 berdiri. Tadinya sebetulnya saya mau usaha mie ayam yang saya kembangin gitu, tapi ternyata di Jakarta itu mie ayam tuh
lebih banyak ya, banyak sekali gitu sayangnya. Terus saya kepikiran kenapa nggak pecel aja gitu. Jadi saya pengen itu buka usaha pecel yang baik kaum Gen Z semua tuh bisa merasakan hidup sehat gitu. Karena dengan suka sayuran, karena saya lihat kan banyak yang viral juga dengan makanan junk food gitu. Tapi karena kebetulan anak-anak saya juga suka sayuran, jadi nah mungkin ide saya lebih ke saya buka usaha pecel. Nah, tahun 2020 saya kebetulan dapat tempat di tengah kota, daerah Tamrin, Prof. Jadi di situ saya istilahnya berusaha mulai buka offline ya, gitu di situ. Awalnya sih saya dari teman ke teman gitu, terus menawarkan, terus banyak juga yang pesen, terus akhirnya saya ada offline di kawasan situ, terus saya mikir gini, gimana caranya memperkenalkan makanan tradisional ke kaum kalangan muda, baik muda terus tua juga bisa merasakan hidup sehat. Itu aja sih untuk awal ide usaha saya untuk pecel Bu Puji. Oke, Bu Puji, makasih udah Iya, perkenalan lengkap kap. Ya. Sekarang saya mau beralih nih ke iya. Bang Felix sama Bang Damian. Saya mau ini kan muncul di acara live Ngobras ini, yang terpenting itu kan promosi, betul nggak? Betul. Supaya orang-orang itu kenal dengan usaha kita, apa yang dijual, produk atau jasanya. Nah, tapi promosinya biar gampang saya kasih kasih kisi-kisi ya. Pertama, jelasin apa yang dijual ya, atau apa-apa aja yang dijual. Nomor dua, belinya di mana. Nomor tiga, harganya berapa aja tuh. Terus keempat, terakhir adalah terbuka nggak untuk teman-teman lain untuk berkolaborasi, misalnya ada yang pengen jadi reseller, ada yang mau produk bundling, dan seterusnya. Ya, jadi 4 itu. Apa yang Oke. dijual, harganya berapa, beli di mana, terbuka untuk kerjasama nggak dengan teman-teman dari, bukan cuma dari Perwira aja, tetapi dari komunitas-komunitas lainnya di OKOC. Oke. Silakan, Bang Siap. Felix. Kalau untuk produk yang dijual di FM Kuliner itu pertamanya itu adalah minuman. Minuman kita itu adalah Thai tea dan matcha. Untuk ukurannya itu ada yang 200 mili dan 250 mili. Lalu kalau untuk makanan, kita itu ada dimsum, lumpia, udang. Kalau dimsum, lumpia, udang itu kita jualnya untuk per piece itu kurang lebih 4.000 per piece. Terus kalau untuk yang minuman Thai tea dan matcha itu kita ada 2 harga. Jadi ada kisaran 7.000 sampai 10.000 untuk yang 200 mili. Terus kalau untuk yang 250 itu 10 sampai 12.000. Kenapa harganya bisa 2 harga? Karena gini, Prof, kan kami tinggalnya di Cakung dan Cilincing. Kalau untuk Cakung Cilincing, ini mohon maaf sekali, untuk daya belinya itu memang lebih SES-nya menengah ke bawah gitu, Prof.
Tapi kalau untuk yang Jakarta Selatan dan sekitarnya itu agak lebih mahal dong, Prof. Seperti itu. Terus kalau untuk yang rice ball kita itu ada tuna dan ayam. Dan masakannya itu bisa request, tergantung permintaan dari pelanggan atau pembeli. Terus ayam bakar itu kita jualnya tidak per potong satu paha atau satu dada, tapi kita jualnya 1 ekor. Kalau untuk harga rice ball itu kurang lebih 30.000 sampai 35.000. Itu yang 800 gram. Yang ballnya itu 800 oz itu loh, Prof. Terus kalau ayam bakar itu kurang lebih 65.000 sampai 70.000 1 ekor. Itu ayam bakar itu ada bumbu rujak, terus ada ayam bakar saus padang. Kalau untuk itu kita jualnya itu tempat kita itu di Cakung dan dapurnya itu di Cilincing, Dok. Untuk kolaborasi untuk yang minuman Thai tea kita sudah ada reseller. Resellernya baru 1 sih, Prof. Seperti itu. Dan kita juga ikut bazar-bazar dari Jackpreneur, Prof. Seperti itu. Ya, makasih, Prof. Oke, jadi kesimpulannya adalah ini bisa dipakein GoFood, ShopeeFood, GrabFood gitu ya. ya? Iya, betul. Iya, Prof. Betul, Prof. Kita ada di Shopee. Iya, iya. Terus kalau perizinannya adanya apa aja? Maaf, Prof. Boleh tolong dulu. Perizinan. Oh, perizinan. Kalau perizinannya kita itu ada, kita pakai NIB. Kita ada NIB, Dok, Prof. NIB, terus kita sudah HAKI, dan kita sudah sertifikat halal untuk semua produk yang tadi kami sebutkan, Prof. Oke. Kalau minumannya, misalnya contoh minuman atau makanannya itu perlu BPOM nggak? Untuk BPOM itu sempat kami disarankan untuk bikin BPOM, Prof. Cuman karena kan kami masih menumpang sama orang tua, Prof. Jadi harus izin ke orang tua. Seperti itu. Dan kalau untuk BPOM itu standarnya harus dipisah, Prof. Katanya begitu. Jadi dapur keluarga sama dapur produksi itu dibedakan. Dan untuk itu kami belum mampu untuk membuat dapur sendiri dan produksi, Prof. Oke, tapi yang penting sekarang belum ada kendala. Dengan belum adanya BPOM, belum ada kendala jualan ya? Belum ada, Prof. Alhamdulillah belum, Prof. Jangan sampai, Prof. Iya, karena nanti pada satu saat kalau makanan dan minuman itu memang dituntut untuk punya izin BPOM, tapi sambil berjalan, sambil mikirin, karena kalau di OKOC udah banyak yang mendapatkan izin BPOM. Ya, jadi dan dibantu ya. Bukan sendirian. Bukan sendirian. Apalagi Jackpreneur, tapi menurut saya yang sering atau lebih banyak diberikan kemudahan itu adalah sertifikat halal. Kalau bisa itu dipikirin aja gimana caranya untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi BPOM-nya belakangan, tapi sertifikat halalnya maksudnya bukan belakangan, tapi sambil jalan, tapi yang halalnya diurus lebih dulu. Sudah, Prof. Kalau sertifikat halal kita sudah semua, Prof. Oh, udah ya? Udah keluar ya? Dimsum, rice ball, semua udah, Prof. Alhamdulillah semua udah, Prof. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi udah ada
cap halalnya gitu ya. Yes, amin. Ya, iya Prof. Oke, jadi ya tinggal dikit lagi lah untuk ke Bepom sambil jalan Ya, ya. ya, ya Prof. Oke, oke. Dan masih terbuka untuk bekerja sama dengan yang lain seperti reseller dan seterusnya ya. Siap. Ya Prof. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau nanya Bu Puji nih. Iya, Siap Bu Puji? Ayo Bu Puji iya, promo. siap. Promo Boleh, silakan. iya. Iya, terima kasih, Prof. Eh, untuk outlet saya, kebetulan saya punya kantin di BSM Kuliner, Prof. Di kawasan kuliner Jalan Sabang. Nah, itu lokasinya persis di sebelah Duta Suara dan Max One Hotel. Nah, jadi saya itu buka Senin sampai Jumat, jadi ngikutin jam kantor karyawan. Karena di situ kebetulan dekat perkantoran gedung. Nah, kalau untuk reseller, saya kebetulan untuk bumbunya nih Prof, seperti ini ya. Nih bumbunya, ini saya jual biasanya suka kalau saya diundang basar atau apa, ini saya jual juga bumbunya karena suka beberapa orang suka tanya bumbunya dijual gak gitu. Nah, terus kebetulan saya ini juga sambil saya jual nih bumbunya gitu. Dan ada juga beberapa yang ambil untuk mereka jual lagi gitu, jadi reseller gitu. Jadi untuk reseller harga pastinya beda gitu. Nah, bumbu ini juga bisa untuk buat oleh-oleh Prof, atau dibawa uh, keluar kota atau keluar negeri gitu. Ini juga pernah bumbu saya dibawa gitu buat oleh-oleh karena kan tradisional ya. Mungkin di sana kan masih ini ya jarang dan susah. Jadi ini kemasannya juga praktis dan kalau untuk traveling mana-mana ini bisa dibawa gitu. Terus kalau untuk perizinan, alhamdulillah saya untuk NIB halal, terus sama haki saya sudah semua prosesnya gitu. Terus saya juga untuk selain pecel juga saya merambah ke minuman tradisional Prof, seperti kayak jamu kunyit asem, terus gula asem, beras kencur. Nah itu juga beberapa ada juga yang ambil untuk ini jual lagi gitu. Jadi saya intinya gini, jadi saya walaupun buka pecel, tapi saya pengen mengembangkan gitu usaha saya gitu. Kayak kemarin saya juga untuk halalnya saya ngembangin kayak untuk makanannya tuh seperti kayak nasi ayam penyet, kayak ayam suwir, itu juga udah halal gitu. Jadi saya ada beberapa menu yang saya tambahkan gitu. Terus kayak tahu telur gitu. Jadi nggak pecel aja gitu. Gitu. Kalau sekarang udah pakai berapa reseller? Reseller sih belum banyak sih, Prof. Dua, ya. Baru dua. Cuman ya alhamdulillah ya. Maksudnya dia jadi continue gitu, ambil gitu. Walaupun sedikit, yang penting kita kan maintenance dia supaya biar tetap gitu, ambil bumbunya ke kita gitu. Oke. Ya. Iya. Kalau penjualan udah stabil belum Bu Puji? Kalau saat ini alhamdulillah gini ya Prof, kalau menurut saya kan yang istilahnya ngerasain ya, ada beberapa misalnya orang melihatnya keberhasilan itu kan dalam diri kita sendiri gitu, yang bilang kalau menurut saya target saya sekian gitu, oh ya berhasil gitu, dan stabil ya, saya bersyukur gitu, bersyukur sekali alhamdulillah. Pokoknya yang penting gini, kalau UMKM itu kan
kalau sudah mempunyai apa ya outlet yang isinya khusus tiap hari buka kan sama aja dengan basar ya Prof gitu. Karena kan awalnya juga saya dari basar gitu. Terus saya melalui tahapan kurasi, terus alhamdulillah akhirnya saya lolos dan mendapatkan tempat gitu. Nah, itu jadi menurut saya itu udah penjualan Senin sampai Jumat, saya jualan tiap hari dan bisa buka terus. Itu menurut saya udah ukuran saya tuh udah stabil ya, Prof. Oke. Jadi nggak terlalu harus nyari-nyari pelanggan gitu ya? Eh, enggak, karena gini, jualan offline itu mereka lihat langsung dari mulut ke mulut gitu. Apalagi kan di kantin perkantoran ya, mereka satu makan, terus saya juga menawarkan, saya sebar flyer ya Prof. Kebanyakan kadang kalau karyawan yang males untuk makan siang turun gitu atau apa, mereka makan di kantor pasti ada office boy atau office girl yang ini ya jam 11 itu udah turun. Nah, saya sebar flyer gitu. Ini ada pecel Bu Puji di sini gitu. Jadi dari situ saya marketingnya ya, jadi bisa ke ya alhamdulillah kebantu gitu. Terus ya dari yang makan baik take away atau di tempat, mereka juga akhirnya ya dari mulut ke mulut gitu. Untuk promosinya seperti itu sih, Prof. Sama yang banyak di apa sih? Ini namanya begini namanya. Ya, Bang Felix mau menambahkan? Ini Bang Dimin mau promo, Prof. Mau Oh mengenalkan iya iya, tadi. tadi belum promo. Ya, Bu Puji udah selesai belum promonya? Eh, mungkin gini, satu lagi. Untuk kawasan sekitar Tamrin, kalau mau makan siang atau apa, kunjungi kantin Bu Puji di BSM Kuliner, Jalan Agus Salim, nomor 22. Lokasinya di Jalan Agus Salim, Sabang. Itu. Terus kalau untuk pemesanan atau apa bisa cek di IG warung underscore pecel underscore Bu Puji itu. Terima kasih Prof. Kalau BSM itu lokasinya di mana Di tepatnya? di Jalan Agus Salim Sabang deket kawasan Mandiri BSM. Banyak banget. Ini Bank apa? Mandiri Menteng Sabang. Agus Salim tuh yang di Yang terusannya Sabang ya? iya terusan Sabang bener. Kalau malam kan banyak tuh kuliner. Nah kalau siangnya saya Senin sampai Jumat tuh di sebelahnya Duta Suara Prof. Jadi ada arah di gang itu tuh Ya. gang kuliner. Jadi banyak itu ada sekitar 80 tenan di situ. Itu nyewa ke siapa tuh? Kebetulan saya lagi itu melalui kurasi dari Jackpreneur dan Kecamatan Menteng Dinas. Saya kan kebetulan tinggalnya juga di Kecamatan Menteng. Nah, jadi dari beberapa UMKM, alhamdulillah saya masuk dan lolos kurasinya. Jadi saya dapat menempati kawasan itu, Prof. Gitu. Oke, terima kasih Iya, atas baik. promonya. Ayo Bang Damian, silakan. Oke, silakan Bang. Selamat siang Profesor. Saya memperkenalkan FM Kuliner itu sudah ada minumannya ini pesanan orang buat besok. Sekarang lagi didinginkan, besok pagi baru diambil ke resellernya. Ini yang 200 ml. Ini matcha. Ini caci. Tutupnya warna oranye. Yang ini namanya matcha, tutupnya pakai warna hijau karena sesuai dengan warnanya hijau. Dan yang ini adalah 250 ml, tutupnya putih karena lebih besar ukuran dari yang 200 ml.
Kita juga udah dikurasi GCH, dapat nilainya B. Dan setiap kita Basar selalu bikin YouTube, Dok, as profesor. Jadi waktu itu ada pemesan yang dari IG memesan kita 70 botol di daerah Kelapa Gading, namanya apa? Gavoy, namanya Gavoy, Prof. Jadi kita pemasarannya lebih banyaknya itu online, Dok. Online itu lebih untuk jangkauannya lebih luas, tapi kalau untuk yang offline itu kita lebih banyaknya dari sekitaran teman kita, dan kita ada resellernya juga. Dan itu sudah secara rutin, itu setiap hari, setiap hari Minggu pasti ada yang pesan, kurang lebih 20 apa 30 botol. 20 sampai 30 botol. Itu rutin, Prof. Minimal 15 botol. Minimal 15 botol. Seperti itu. Itu hanya dari Thai tea dan matcha, belum yang lain. Yang makanannya juga biasanya setiap hari Minggu dari teman-temannya Katolik dari gereja dia pesan, baru kita bikin hari Minggu pagi kita antar profesor. Oh, jadi dibikin dadakan ya? Iya, soalnya kita kan nggak pakai bahan pengawet, benar-benar murni. Oke. Nah, jadi benar-benar asli. Iya. Oke, ya. Nah, saya punya pertanyaan berikutnya, boleh ya? Boleh, Prof. Silakan. Bang Felix, Bang Damian, sama Bu Puji, punya nggak pengalaman yang mau dibagikan ke saya yang pengalamannya rasanya pahit? Ada nggak? Ada, Prof. Itu aku dulu atau aku dulu ya? Ya, itu Prof. boleh. Itu pertama kalinya kita membuat Thai tea. Waktu itu kita di Gramedia, Prof. Di Gramedia Palmera. Itu belum bentuknya seperti ini, Prof. Logo juga belum didesain dari Jack Daniel seperti ini. Warna botol belum seperti ini. Tutup botol belum seperti ini. Jadi kita taruh di MRT Bundaran Senayan, Prof. Itu kurang lebih 20 botol. 20 botol itu yang kembali atau yang dikonsumsi hanya 2, Prof. Sisanya itu balikin ke kita. restur. Dan kita harus nanggung semuanya, Prof. Jadi kita cuma konsinyasi, naruh, selesai. Begitu bukan putus. nggak beli putus, jadi kembali semua. Nyesek kan, Prof. Terus ini pikiran hitung-hitungan ya, Prof. Terus kita campur, Prof. Dari yang kemarin yang 18 kita campur dengan yang baru. Terus rasanya hancur. Dah, aduh ini gimana nih? Kalau Dewi akhirnya nyesek kan, aduh gimana nih ya caranya ya. Terus akhirnya dapat masukan sampai kita akhirnya kenal yang namanya Jack Daniel. Dan kita ditatar bener-bener, kita dihancurin bener-bener, dan kita ikut belajar bener-bener sampai kenal semuanya sudah tertata sampai semuanya menjadi seperti ini, Prof. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Iya. Aduh. Itu menjadi pembelajaran, justru memecut lebih baik lagi ya. Betul, Prof. Ya, Prof. Oke. Ngomong-ngomong ini Bang Felix mukanya dari tadi setengah aja, nanti kalau di jalanan saya nggak kenalin. Oke, siap. Sorry. Iya. Kalau nanti ketemu di jalan, saya harus taruh kertas di sebelahnya, saya bilang, ini Bang Damian bukan? Ya, maaf. Oke. Kalau Bu Puji ada nggak? Apa ya? Sebetulnya bukan pengalaman pahit sih, Prof. Cuman ini aja cerita gini. Ada pembeli ya, yang mungkin gini,
sebetulnya saya memang pecel itu kan memang kalau di wilayah di daerah Jawa itu kan memang standar harganya itu ada yang murah gitu, ada yang menengah, malah ada juga yang mahal gitu. Nah, kalau saya kan sebetulnya harganya standar yang biasanya sebetulnya masuk ke menengah ke bawah gitu. Jadi ada yang bilang gitu, itu lagi sebelum di kantin saya, makanya saya sekarang juga menyesuaikan gitu harga. Tapi saya berpikir gini, jadi dia pas makan, oh pecel gitu. Kok harganya waktu itu saya kebetulan jual itu 19.000 ya, karena kan saya waktu itu bagi hasil ya Prof gitu kan. Jadi, loh ini pecel segini, 19 beneran. Kok dia maksudnya membandingkan gitu dengan harga pecel di pinggir jalan gitu atau apa gitu kan. Terus saya bilang, karena beda gitu. Saya jelasin gitu kan, untuk Banem memang kita kan namanya itu kan sudah ada HPP-nya gitu untuk harga ini gitu. Tapi besokannya dia datang lagi kembali gitu. Mungkin dia merasakan saya cuma bilang harga segini kalau enak mungkin nanti ibu bisa balik lagi gitu, pasti gitu kan. Atau kalau misalnya ke Malang bisa lihat juga dengan ini. Jadi itu masukan gitu, masukan buat saya untuk merevisi harga gitu kan. Karena saya pun juga sekarang kayak di BSM itu kan karena areanya dekat perkantoran, saya juga menyesuaikan gitu. Maksudnya harga di mall atau di area kantoran tuh beda gitu. Itu aja sih. Jadi pengalaman itu dia bilang pecel ini mahal, tapi besokannya dia balik. Oh berarti dia mungkin makan di tempat lain lebih mahal dari harga saya gitu. Dan ternyata dia bilang, oh Mbak pantesan gitu. Ini sesuai deh kata dia harga dengan rasanya. Oh ya terima kasih. Jadi kayak seperti review-review yang gitu yang kita butuhkan gitu dari pelanggan gitu. Kalau saya justru kalau ada masukan seperti itu malah buat apa ya, motivasi saya jadi tumbuh gitu. Oh ya gimana caranya gitu supaya pelanggan datang kembali. Itu aja sih Prof. Oke, Pengalaman itu aja ya. keren-keren. Kalau Bang Felix sama Bu Puji, apakah di Google Maps ada lokasi dari usahanya? Kalau Ada Bu Puji? Kalau saya sih ada ya, soalnya kan sekarang lagi zaman meta AI gitu. Saya masukkan gitu ada pecel Bu Puji. Keluar sih di kawasan Jalan Sabang ada gitu. Udah ada yang ngisi rating bintangnya nggak? Oh belum belum Nah, belum ada Prof. Nah, jadi biasanya mm, nanti setiap pelanggan yang datang makan di situ, terus habis pas mau bayar, terus tanya berkenan nggak mengisi rating di Google Maps. Kalau enak saya minta 5 ya gitu. Kalau kalau nggak atau kurang dari 5 bintangnya bilang ke saya tapi nggak usah kasih bintang gitu. Supaya besok saya bisa perbaiki, supaya nanti berikutnya kasih bintang 5. Jadi kalau makanan tuh ya biasanya 4,8 ke atas tuh udah udah bagus baik ya banget Prof. gitu ya. Ya. Udah bagus banget. Ya, udah bagus banget. 4,8 ke atas apalagi kalau yang review tuh bukan di bawah 10 tapi puluhan atau bahkan ratusan. Tapi memang orang itu harus diminta. Jadi kalau kayak di Tokped atau di Shopee gitu, ada ada toko yang bintangnya bintang 5 gitu. Ternyata dia setiap kali ngirim produknya gitu, paketnya, dia
masukkan tulisan terima kasih, dan mohon isi bintang 5 di ulasan gitu. Jadi kalau orang diminta begitu, mereka cenderung mau bantu kita untuk taruh bintang 5. Ya, jadi itu adalah salah satu yang disebut tadi rating atau review. Bukan dari mulut ke mulut, tetapi ada di Google Maps-nya begitu pecel Bu Puji, terus lihat bintangnya bintang berapa nih, oh ini enak nih gitu, misalnya bintang 4,9 atau 5,0 gitu, oh ini enak nih, ayo kita ke sana ya. Sama Bang Felix juga. Oke, nah yang berikutnya nih, kita punya waktu kira-kira 15 menit lagi. Ada nggak Bang Felix, Bang Damian, Bu Puji, pertanyaan buat saya? Mudah-mudahan saya bisa jawab. Terkait usaha ya, pertanyaan terkait usaha. Prof. Kan gini Prof, aku dulu ya. Jadi kan kami itu kan mau masuk, kami udah bikin company profile Prof. Dan kita mau masukin ke Agak muter-muter Bang Felix signalnya kayaknya. Kalau Bu Puji bisa dengar Bang Felix nggak? Bisa tapi putus-putus. Oh, iya, tadi kena sinyal Prof, maaf. Oke, Tadi, sekarang udah bagus. Lanjut. iya, jadi kami kan mau masukin ke perusahaan Prof. Bagaimana caranya atau triknya membuat company profile yang bisa diterima oleh perusahaan? Itu sih Prof. Terima kasih. Oke. Nah, kalau company profile itu khususnya kuliner ya. Ya, Kuliner itu tadi misalnya kita jual rate, bukan kita yang bilang enak atau bagus kan. Jadi kita sertakan testimoni-testimoni orang di dalam company profile tersebut ya. Jadi kayak di kopas-kopas saja masukin. Terus kalau ada review dari Google Maps juga kopas-kopas saja bisa ya. Terus bilang mengenai kapasitas dan seterusnya. Terus mengenai paket-paket harga supaya mereka dapat gambaran. Udah itu kalau makanan itu mereka sangat perlu mengenai tadi misalnya ada NIB, ada halal, itu sangat perlu. Udah itu habis itu biasanya keluasan kita di dalam berinteraksi dengan mereka. Itu penting. Cuman itu intinya company profile itu kan ketuk pintu aja supaya pintunya dibukakan. Habis itu kan kita yang ketemu ngobrol. Ya, terus kalau ngirim company profile itu biasanya nggak cuman sekali, habis itu terus kita tunggu-tunggu, kita follow up itu terus kita follow up terus kita follow up. Nah, cenderung orang yang memfollow up terus menerus itu bukan dikeselin tapi dikasih kesempatan. Ya, jadi biasanya saya gitu, oh ini orang gigih nih, oh saya senang nih orang gigih. Saya mau ketemu deh, saya kasih kesempatan. Ya, jadi karena kalau hanya pasif atau sekali-sekali itu yang lain juga gitu. Jadi bayangin aja yang lain tuh mungkin company profilnya bertumpuk-tumpuk gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan membantu Bang Felix. Iya, sangat membantu Prof. Terima kasih Prof. Indra. Oke. Pak Demin, baik. Kita kan sering bikin YouTube ya, Profesor. Saya minta teman-teman subscribe atau kasih komen. Paling 1-2 orang yang kasih komentar. Bagaimana supaya
teman-teman kita tuh kasih komentar minuman kita tuh memang enak, menyegar. Oke. Bahkan BBC pernah kita masukin ke YouTube kita. TikTok juga pernah. Yang kemarin ini yang baru 2 minggu lalu acara Pesta Pora Jakarta Utara. Oke. Kalau komentar itu, kalau kita mancing komentar itu dengan tadi bikin testimoni, misalnya dalam YouTube itu kita bikin testimoni kepada orang, udah itu terus di ujung YouTube kita jangan bilang teman-teman komentar dong, teman-teman yuk nyobain, kira-kira rasanya seperti apa ya, pendapatmu seperti apa. Jadi lebih spesifik gitu ya untuk pertanyaannya. Ini Yap. ngomong-ngomong Bu Puji kayaknya menghilang nih. Bentar, saya lihat Iya. dulu nih. Bu Puji hilang. Oke, sebentar saya mau kasih tahu dulu. Bu Puji di Oke, jadi harus spesifik komentarnya. Nah, harus ada disebutnya CTA. Pernah dengar CTA apa? CTA, call to action. Ya, jadi harus spesifik call to actionnya. Teman-teman tulis dong, kelihatannya mungkin teman-teman yang sudah merasakan tulis komentar di bawah. Enak apa enggak nih? Nah, kalau komentar-komentar seperti itu biasanya kita nggak bisa kontrol ya. Jadi kita harus bilang sama teman-teman kita, tonton video saya, terus kasih komentar enak ya, gitu. Ya, jadi mancing orang. Terus habis itu kalau dia kasih komentar, terus kasih buy one get one free. Gitu ya. Promosi. Jangan kasih free tapi buy one get one. Jadi harus beli. Kayak di GoPay kemarin kita kasih free, pemesannya 70 botol kita kasih free profesor. Iya. Sama pengirimannya juga free. Free ongkir. Terusan minumannya dapat free gitu. Jadi mungkin kita harapkan GoPay mau pesan lagi ke kita gitu, dokter. Profesor. Oke, ini Bu Puji udah muncul tapi di accept ragelem. Oh, udah. Bu Puji kemana? Ya, biasa nih, Prof, sinyalnya. Soalnya sinyal saya tuh agak ini, kalah dengan gedung sekitar. Oh, di Menteng kejepit sama gedung. Iya, bener. Saya depan MNC persis, Prof. Oh, depan rel kereta itu. MNC itu Pak Hayat. Iya, itu di sebelahnya rel kereta. Iya, rel kereta, tapi saya yang madep ke deket itu, arah Jaksa. Oh, arah Jaksa. Oke. Ya, yang jok-jok mobil, bener. Dulu baik landing di situ. Kebon Siri. Apa bukan Kebon Siri? Iya, bener. Iya, Kebon Siri masuknya. Iya. Oke. Ya. Bu Puji, ada yang mau ditanya nggak ke saya? Oh, ini ya, Bro. Tadi terkait yang
pertanyaan tadi tanpa ini terus Prof kan ngajurin untuk review ya, misalnya review dari customer gitu atau apa itu. Nah mungkin kalau saya kan lebih ke offline nih Prof jualannya. Nah kalau untuk aktif di online-nya tuh saya di IG sama WhatsApp gitu. Ya, Jadi cuman dua itu. Ada sih ya di GoFood sama ShopeeFood, tapi saya belum aktifin lagi gitu. Karena saya itu setelah ngerasain ini ya online dan offline, saya lebih cenderung tuh lebih menyukai offline gitu. Nah, yang saya mau tanyakan tuh bagaimana cara mengoptimalkan supaya jualan offline itu lebih efektif gitu, Prof. Soalnya saya lebih ke offline gitu. sebenarnya jualan offline itu memang untuk kuliner ya terutama Ya, itu jauh lebih efektif ya, dari online. Tapi belajar dari pengalaman saya, ya, nggak semua orang pengen keluar rumah, benar. terus parkir, macet-macet, kayak gitu. Nggak semua orang. Iya, Nah, jadi keberadaan di online itu penting banget, terutama kalau saya sih pilih aja salah satu, GoFood gitu misalnya. Soalnya kan platform yang paling gampang deh, GoFood gitu. Yang lainnya nanti ngikutin aja kalau 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 udah kepegang GoFoodnya. Ya, jadi saya saranin keberadaan online itu harus, kalau zaman sekarang ya, zaman ya, sekarang itu perlu ada karena orang tuh kalau cari apapun gitu dia ketik dulu, dia Google dulu atau dia AI duluan. Apa nih makanan sekitar saya yang happening, yang enak, ngenyangin, higienis, sehat dan seterusnya. Habis itu nanti keluar saran-sarannya. Jadi menurut saya cara orang sekarang atau apalagi Gen Z ya untuk menemukan sesuatu itu memang melalui online ketimbang offline. Nah, nanti kalau dia udah datang ke offline baru diberikan servis yang mantep, bukan cuma rasanya yang enak tapi servisnya juga harus bagus gitu. Ya, jadi kualitas harus, harga juga bagus, ya bersaing ya. Terus misalnya tempatnya enak, makanannya enak, tapi mesennya nunggu setengah jam gitu. ya benar. Itu orang ya, tapi ada juga saya tuh pernah ke kaki lima, namanya Sopongiro. Udah pernah dengar nggak Sopongiro? Belum. Pemiru. Sopongiro itu ada di beberapa tempatnya, itu makanannya campuran gitu ya. Campuran ada Jepang-Jepangan gitu, tapi bukanya malam. Itu kalau saya datang jam 7, saya pernah nerima makanannya jam setengah 9. Lama banget. Iya, Lama nunggunya ya, Prof. rame gitu ngantri. Ngantri. Jadi kalau emang udah punya pelanggan gitu dibela-belain. Tapi habis itu saya nggak kepengen ke sana lagi. Kalau makan GoFood aja, biar suruh abang Iya, Gojek abang aja. Gojeknya yang ngantri. Abang Gojeknya aja yang ngantri. Sayanya Benar. terima di rumah Iya, aja makan. Lebih lebih praktis. Jadi iya, buat Bu Puji emang iya, harus keberadaan itu harus ada terus. iya, Oke, terakhir teman-teman, iya. karena udah jam 5 nih, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang menyimak yang hikmah-hikmah gitu ya, buat teman-teman, buat saya juga gitu, buat saya juga, sama buat
saling Bang Felix sama Bu Puji. Udah pernah Iya. kenal belum nih? Jangan-jangan belum pernah kenal. Belum, kayaknya udah pernah ini ketemu karena kan kita sama-sama jackpreneur gitu dalam satu pelatihan atau acara gitu. Oke. Ya, mungkin untuk terakhir ya, kata terakhir dari saya buat saya sendiri, buat teman-teman UMKM dan buat mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk semua. Kalau saya tuh intinya sabar, optimis, dan lihat ke depan. Itu sih, Prof. Sabar, optimis, lihat ke depan. Iya, Kalau disingkat jadi SOL. iya. Jadi sol, bener. Sabar, optimis, lihat ke depan. Ya, oke. Terima kasih kata-kata pesan-pesan mutiara-mutiaranya. Silakan Bang Felix. Kalau dari kami, jangan berhenti untuk berusaha, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Itu aja sih, Prof. Oke. Optimis, semangat, jaga kesehatan. Oke. Bener ya? Oke. Thank you banget udah Iya. meluangkan waktu dan berbagi. Semoga silaturahmi kita terus dan dengan silaturahmi itu terutama dengan kerabat, pintu rezeki dibukakan, usia diperpanjang. Amin. Amin, Ya Rabbal amin, Alamin. amin. Oke, Ya, Bang Damian. Oke. Bang Damian mau kata-kata penutup? kata penutup. Kata penutup, kalau ada pesanan biar malam pagi harus kita kerjakan. Walaupun kita capek, harus kita kerjakan. Itu kan namanya rezeki dari Tuhan, jadi harus kita ambil, jangan ditunda-tunda. Semua rezeki itu udah ada masing-masing gitu. Ada yang ngatur. Jadi kalau mendapatkan biar kita capek, kita harus ngelakuin. Yang penting kita ikhlas, jaga kesehatan seperti Kak Felix bilang, supaya badan kita juga ngerjainnya fit dan fresh gitu. Oke, mantap. Hatur nuhun, terima kasih waktunya. Semoga kita tetap silaturahmi dan tambah sukses. Amin. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore, Prof. Ya, Hah? oke, teman-teman, barusan bincang-bincang seru ya, seru. Saya selalu belajar dan belajar dari teman-teman pelaku usaha mikro yang kita ajak ngobrol santai seputar usaha. Nantikan episode berikutnya, terus silaturahmi dan terus fight on. Oke, Oce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu bentar. Ini Oke. Dari Nisa. Ya udah keburu ini. Oh, Lukman. Bilang keren. Oke, masih jalan. Masih dong. Sorry. Pecel Bu Puji, sukses selalu. Sorry, ini saya baru baca komentarnya. Nisa bilang apa nih? Saya ingin mulai bisnis sendiri, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Mulainya sederhana. Gabung OKOC di websitenya okoce.net. Oke? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.